Kalau kita memperhatikan pergerakan IHSG di sepanjang bulan Desember begitu ya, bahkan kalau kita lihat juga di pekan lalu, ini pergerakannya cukup menarik, cukup percaya diri untuk terus berada di level positifnya begitu ya, di level 7 ribuan, di 7.100, 7.200. Nah, Anda sendiri melihatnya sebetulnya sentimen apa yang benar-benar mempengaruhi penguatan dari IHSG di sepanjang bulan Desember, di pekan lalu? Seperti apa? Ya, jadi biasanya memang kalau kita perhatikan di Desember itu ada yang namanya Santa Claus Rally gitu ya, atau window dressing gitu ya. Biasanya saham-saham yang berhubungan dengan yang sangat erat kaitannya LQ45, terus dia biasanya big caps gitu ya, perbankan dan lain sebagainya, biasanya itu akan diambil oleh para MI, ya, manajer investasi untuk mempercantik portofolionya. Itu yang dinamakan window dressing gitu ya. Nah, selain itu juga kalau kita perhatikan untuk IHSG ini akan sangat erat kaitannya dengan yang namanya suku bunga. Kita ketahui kalau di US sana, Bank Sentral US itu The Fed, itu memang sudah ada pertanda untuk less hawkish ya, atau bahkan dovish di tahun 2024. Jadi sudah ada pertimbangan untuk melakukan pemangkasan suku bunga di tahun depan. Yang juga diikuti oleh dari Gubernur BI kita, Pak Peri Warjio juga menyatakan bahwa di tahun depan, di semester 2 2024 itu sudah membuka peluang untuk melakukan yang namanya cut rate atau pemangkasan suku bunga. Itu yang membuat akhirnya hal-hal atau pasar keuangan yang berhubungan dengan risk asset seperti ekuitas seperti ini, bahkan bukan cuma di Indonesia saja, tapi di pasar equity di negara-negara lain juga mengalami apresiasi. Itu yang membuat IHSG kita juga menembus angka level psikologis 7.000, bahkan sekarang sudah di 7.237. Oke, baik Mas Revo. Dengan sentimen yang cukup positif seperti yang pernyataan yang Anda sampaikan tadi, sebetulnya di 3 hari terakhir perdagangan kita, apakah memang nantinya akan ditutup positif? Atau Anda melihat di level saat ini 7.237 sudah level rawan karena memang sudah banyak yang ancang-ancang untuk aksi profit taking juga? Ya, memang secara umum kalau kita bicara di mantumannya di Desember ini nampaknya akan ditutup dengan apresiasi positif ya untuk di bulan ini, karena kalau kita bicara historical data pun ditarik 20 tahun terakhir itu kurang lebih mungkin sekitar 90% itu ditutup positif di bulan Desember, setiap bulan Desember. Sehingga saya rasa memang di tahun ini pun nampaknya juga ditutup di zona positif, zona hijau. Tetapi kalau kita bicara apakah ada potensi untuk dia melemah untuk beberapa hari terakhir, mungkinnya di closing, let's say di hari Jumat itu terjadi depresiasi, memang ada potensi itu seperti itu karena memang ada aksi profit taking yang mungkin terjadi karena kita ketahui ada kenaikan yang cukup signifikan, lonjakan harga IHSG cukup signifikan. Tapi secara umum saya rasa memang di Desember ini ditutup dengan secara umum ya secara mantumannya saya rasa akan ditutup positif karena mengingat so far tidak ada sampai saat ini ya belum ada sentimen atau berita yang memang itu membuat IHSG atau saham-saham di kita itu mengalami depresiasi. Jadi so far berita-beritanya cukup positif. Inflasi kemarin PCE US juga di pekan lalu juga itu melandai cukup signifikan. Core PCE-nya juga melandai cukup signifikan. Sehingga saya rasa memang sejauh ini semua itu sentimennya positif bagi pasar keuangan kita. Baik, di tengah kabar positif begitu, di tengah sentimen-sentimen yang mendorong penguatan dari IHSG, artinya kan boleh dibilang pasar saham kita cukup menarik begitu ya di akhir tahun 2023. Tapi kalau dari kacamata Anda sendiri, sebetulnya artinya ada hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar nih jelang akhir tahun atau jelang tutup tahun nih? Artinya masih ada 3 hari perdagangan lagi, 2 hari perdagangan lagi sebelum akhir tutup tahun ini. Ya, untuk yang perlu diperhatikan mungkin lebih ke arah saham-saham yang memang sekiranya tidak begitu well perform secara fundamentalnya itu mungkin bisa keluar terlebih dahulu karena kita persiapan untuk di tahun depan juga kita ketahui di tahun depan itu yang pertama ada kemungkinan pemangkasan suku bunga, kemudian juga ada pemilu di sana di sekitar Februari mungkin sampai ke Juni kalau dia putaran kedua. Itu yang perlu dicermati. Jadi untuk saham-saham yang memang rasanya saat ini tuh lebih ke arah komoditi saya rasa memang tidak begitu perform untuk tahun ini. Saya rasa untuk sampai tahun depan pun untuk komoditi rasanya belum begitu diminati begitu besar, mengingat saat ini sudah mulai agak-agak transisi ke electric vehicle, kemudian berhubungan dengan EBT, energi baru terbarukan, sehingga hal-hal yang berbau dengan komoditi memang rasanya belum ada sentimen yang cukup kuat untuk mendorong harga-harga saham yang berhubungan dengan komoditi ini mengalami apresiasi yang signifikan. Oke, baik. Di pagi ini saya cukup tertarik Mas Revo dengan judul dari tim riset CNBC Indonesia yang mengatakan siapin uang segepok berkah Santarelli dan juga libur, RI bisa pesta. Apakah dengan 3 hari ini para pelaku pasar juga bisa pesta atau memanfaatkan 3 hari yang Anda katakan tadi sentimennya cukup baik dan bisa cuan yang cukup
tinggi di 3 hari terakhir ini? Ya, memang kalau kita cermati di setiap kuartal 4 dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2020, karena kita ketahui 2020 ada pandemi COVID-19. Tapi kalau kita cermati kayak 2019, 2018, kemudian 2021, kemudian tahun lalu 2022, itu memang konsumsi rumah tangga kita mengalami kenaikan. Bahkan tahun kemarin itu kurang lebih di 4,48%, hampir 4,5%. Kemudian juga untuk peredaran uang itu secara broad money kita M2 dalam arti luas itu mengalami kenaikan dari BI, data terakhir dari BI. Kemudian untuk peredaran uang yang nampaknya di tahun ini itu diproyeksikan juga lebih dari 120 triliun rupiah untuk libur Nataru ini gitu ya. Jadi dengan itu memang rasanya konsumsi kita juga ada mengalami kenaikan gitu ya. Meskipun kita ketahui kalau kita cermati survei dari IKK, Indeks Keyakinan Konsumen dari BI itu sendiri sebenarnya terjadi pelandaian untuk IKK kita. Tetapi secara umum meskipun terjadi pelandaian tapi masih di atas 100 bahkan di atas 120 yang artinya itu masih cukup optimis. Artinya konsumsi kita nampaknya juga masih cukup baik gitu ya, meskipun terjadi pelandaian seperti yang tadi IKK-nya, tapi konsumsi kita saya rasa juga masih cukup baik. Artinya apa? Kita memang melihat cukup positif untuk roda perekonomian kita. Inflasi juga masih cukup rendah dalam rentang target kita 3+-1 untuk tahun ini. Artinya semua masih dalam kontrol gitu ya, masih sesuai dengan target-target yang digaungkan oleh pemerintah maupun BI itu sendiri. Baik, lalu di tengah adanya sentimen window dressing begitu ya, lalu juga ada sentimen mengenai Santa Claus Rally ini. Tapi di Januari kan ada Januari Effect ya. Nah sebetulnya sektor-sektor apa saja yang boleh dibilang cukup resilient atau masih cukup menarik lah begitu? Ada sektor-sektor apa saja sih yang cukup menarik di sisa tahun 2023 ini bahkan mungkin di awal tahun 2024 nanti? Ya biasanya memang Santa Claus Rally atau window dressing terus diikuti forward dengan yang namanya January Effect ya. Jadi biasanya Januari dan Desember ini cukup, kalau Desember positif biasanya Januari juga diikuti positif gitu ya. Salah satu sektor yang bisa diperhatikan yaitu perbankan secara umum karena kita ketahui perbankan itu adalah backbone dari ISG kita dan juga ekonomi Indonesia itu sendiri. Kemudian kita ketahui secara fundamental juga perbankan kita, Big Four kita masih cukup baik sekali gitu ya. NPL kita masih aman, NPL baik itu yang gross maupun yang net. Kemudian untuk net profitnya juga double digit begitu ya. Kemudian untuk revenue semua kredit growth juga masih cukup baik gitu ya. Meskipun memang agak-agak di bawah dari target dari BI tapi masih relatif masih cukup baik. Sehingga kalau kita perhatikan perbankan kita masih bisa cukup perhatikan bahkan sampai sepanjang 2024 saya rasa juga masih cukup well perform gitu. Kemudian untuk di akhir tahun dan juga masuk ke awal tahun Januari biasanya itu berhubungan dengan telekomunikasi ya seperti biasa karena kita ketahui biasanya berhubungan dengan namanya kuota ya untuk video call, kemudian sosial media dan lain sebagainya, untuk browsing dan sebagainya itu juga cukup diminati. Saya rasa memang terjadi traffic yang cukup besar untuk sektor telekomunikasi ini. Kemudian yang selanjutnya mungkin persiapan untuk yang namanya pemangkasan suku bunga itu biasanya properti juga ada mengalami apresiasi karena artinya apa? Ketika terjadi pemangkasan suku bunga artinya kredit kan akan atau KPR akan lebih murah sedikit gitu ya. Jadi itu yang berpotensi untuk terjadinya apresiasi dari sektor-sektor properti. Meskipun saya rasa itu memang butuh waktu, tapi justru momen-momen saat ini bisa diperhatikan untuk melakukan buy on weakness untuk properti sektor.